Halo everyone, kembali lagi di channel Smart Kimia. Ini adalah pembahasan soal latihan PAT Kimia kelas 11 nomor 21 sampai dengan 35 part 4-nya. Untuk part 1, part 2, part 3, silakan bisa kalian cek linknya di deskripsi box ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, silahkan bagi kalian yang baru bergabung bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, dibantu like, share, dan juga komen di kolom komentar ya, agar saya lebih semangat dalam membuat video-video pembahasan dan juga video pembelajaran kimia yang lainnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Subscribe itu gratis dan juga kita bisa membantu orang lain. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 21. Oke, sebanyak 150 mili larutan HCN 0,1 M dicampur dengan 100 mili NaOH 0,1 M, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Maka pH-nya menjadi, nah dalam soal nomor 21 ini, jika kita lihat di sini tidak ada keterangan apakah ketika kita mencari pH, ini menggunakan pH dari rumus hidrolisis atau dari rumus penyangga. Nah, nanti kita bisa identifikasi ya. Intinya adalah jika ketika kita buat dalam tabel MRS, jika reaksi dan reaksinya sama-sama habis ya, itu akan masuk dalam pH hidrolisis. Tapi jika ada salah satu yang lemah yang tersisa, itu masuk dalam pH penyangga atau buffer. Oke, sekarang kita buat tabel MRS-nya ya, yaitu reaksi antara HCN dengan NaOH. Kita tuliskan dulu di sini ya, HCN ditambahkan dengan NaOH. Ya, jadi apa ini hasilnya? Hasilnya adalah NaCN ya, NaCN plus H2O. Oke, kita buat tabel MRS ya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, pada bagian mula-mula dari HCN, kita cari milimolnya dengan cara mengalikan 150 dikali dengan 0,1. Hasilnya adalah 15 ya. 15 milimol. Kemudian NaOH ini juga kita cari milimolnya, yaitu dengan mengalikan 100 mili dikali dengan 0,1, hasilnya 10 milimol. Ini belum terbentuk. Pada bagian reaksi, yang bereaksi berapa ya? Yang bereaksi ya 10 ya, kita ambil yang paling kecil terlebih dahulu ya, 10 mili ini untuk 10 milimol untuk satu koefisien, ini juga koefisiennya 1, berarti di sini juga 10 milimol. Koefisiennya 1, 10 milimol. Koefisiennya 1 juga 10 milimol. Oke, kita kurangkan sekarang ya. 15 kurangi 10, 5. Di sini habis, ini 10 milimol, ini juga 10 milimol. Nah, kalian bisa identifikasi di sini ya, pada bagian reaksi, yaitu pada bagian HCN dan NaOH-nya. Nah, pada tabel S atau sisa ya, di sini dia yang tersisa adalah yang HCN ya, yang HCN ada sisa ya, yaitu 5 milimol. Nah, kalau ada sisa yang lemah, ini masuk dalam pH buffer atau penyangga gitu ya. Tapi kalau ya di sininya nanti ini strip atau ini habis atau ini nol, maka ini masuk dalam pH hidrolisis gitu ya. Jadi ini pH buffer. Nah, yang tersisa adalah apa sih? Ini HCN yang termasuk asam, maka ini buffernya buffer apa ya? Buffer asam. Nah, gitu ya. Nanti kalau yang tersisa ternyata basa yang lemah, maka itu buffer basa gitu ya. Sehingga kita di sini gunakan persamaan dalam buffer atau larutan penyangga untuk mencari pH, kita harus cari dulu konsentrasi H+ ya. Di mana untuk mencari konsentrasi H+ di sini kita gunakan persamaan Ka kali konsentrasi asam lemah ya, dibagi dengan konsentrasi garam, atau ini juga bisa diganti dengan konsentrasi basa konjugasi gitu ya. Ini asam lemahnya ya, ini asam lemahnya yaitu 5, kemudian NaCN ini adalah garamnya atau basa konjugasinya, sama saja. Oke, Ka-nya kita masukkan yaitu 10 pangkat min 5 ya di sini ya. 10 pangkat min 5 dikali dengan konsentrasi atau milimol dari asam lemahnya itu 5 ya, dibagi dengan garamnya itu 10. Oke, jadi ini 5 dibagi 10 itu 0,5 ya, atau 5, atau di sini saya tuliskan 10 pangkat min 5 ya, urutannya ini ya, 10 pangkat 5. 5 dibagi 10 ini 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1 ya, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, M. Nah, baru kita cari pH-nya di sini boleh ya. Nah, pH sama dengan ingat min log
konsentrasi H plus ya, konsentrasi ini. Ya ini. Jadi di sini kita tuliskan min log ya 5 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6 min log 5. Ya. Nah, ini adalah pH-nya. Gitu ya. Jadi cara menentukan dia termasuk dalam pH hidrolisis atau penyangga, kalian bisa lihat dari sininya ya, bagian S-nya ya, sisa ya. Jika sama-sama habis, ini misalnya strip, ini strip ya, itu masuk pH hidrolisis. Kalau ada sisa yang lemah ya itu masuk pH buffer. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 22. Tidak terlalu panjang videonya ya. Oke, nomor 22. Cairan ekstrasel di dalam tubuh ya, tubuh tipe maaf ya, membentuk suatu sistem penyangga ya. Adapun senyawa atau ion tersebut ada H2CO3 atau HCO3- ya, dan HCO3-. Nah, jika darah termasuk kemasukan senyawa yang bersifat basa atau ion OH- dari zat tersebut akan bereaksi dengan jadi bereaksi dengan siapa? Oke. Jadi kita tuliskan dulu di sini penyangganya siapa, yaitu siapa itu penyangganya H2CO3 dan juga siapa? HCO3-. Nah, ini adalah sistem penyangga yang ada dalam tubuh kita, termasuk di dalam darah kita. Ini ada ini H2CO3 dan HCO3-. Nah, darah kita ya, atau ini ya tubuh kita ya, ketika kemasukan ya atau ketambahan senyawa asam itu tidak serta-merta tubuh kita pH-nya langsung turun ya, tapi karena adanya penyangga ini maka pH kita ya, pH tubuh kita atau pH darah kita itu cenderung tetap ya. Jadi ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan larutan penyangga dalam tubuh kita, sehingga kita ketika ada asam maupun basa yang masuk ke tubuh kita, pH kita cenderung tetap. Gimana kalau pH-nya itu nggak tetap, nggak ada larutan penyangga, ya kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ini tidak akan bisa hidup, gitu ya. Jadi di sini untuk senyawa penyangganya yaitu H2CO3 dan HCO3-. Ini bisa kita analisis dulu. H2CO3 ini termasuk dalam asam ya, ini adalah basa konjugasinya ya, atau basa konjugasinya ya, saya singkat begini. Nah, untuk menentukan asam basa konjugasi ini masuk dalam materi Bronsted Lowry ya. Dulu saya pernah memberikan trik ya, di mana untuk yang hanya lebih banyak itu akan berperan sebagai asam ya. Oke. Nah, di sini konsepnya di sini ya, konsepnya di sini. Jika ke dalam tubuh kita kemasukan ion H plus atau asam, atau dalam tubuh kita ini ada ion asam yang masuk, maka H plus ini akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Basa konjugasi. Sedangkan jika di sini dalam tubuh kita ketambahan ya ion basa atau OH-, maka akan bereaksi dengan asamnya. Bereaksi dengan asam ya, asam. Nah, di sini pada soal ternyata di sini ada kemasukan ion OH- ya, OH- yang termasuk basa. Maka akan bereaksi dengan asamnya. Siapa ini asamnya? H2CO3. Nah, jadi di sini jawabannya adalah ya, jika ion OH- dari zat tersebut ya, ini bereaksi ya, masuk ke dalam tubuh kita akan bereaksi dengan siapa jawabannya? Ya ini ya, asamnya, yaitu H2CO3 ya. Yang perlu diingat adalah dalam darah kita ya terdapat penyangga yang berupa H2CO3 dan HCO3-. Ini harus satu pasang ya. Oke. Lanjut. Nomor 23. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5, nah, ke dalam 10 ml larutan KOH 0,2 m harus ditambahkan larutan CH3COOH, Ka-nya 2 kali 10 pangkat 5, 0,1 m sebanyak. Oke, jadi ini sudah diketahui ya, di sini merupakan larutan penyangga ya dengan pH 5. Oke. Nah, pH-nya di sini berapa? 5 ya. pH-nya 5. Oke. Nah, apa yang bereaksi di sini KOH dengan CH3COOH? Oke. Ya, CH3COOH bereaksi dengan apa? KOH. Kita buat tabel MRS ya. Jadi, jadi apa ini? CH3COOH ya, 2O. Nah, ini jika videonya terlalu panjang ya, kalian bisa mengubah kecepatan videonya di bagian setting, kemudian dicepatkan ya, kecepatannya dinaikkan ya. Di sini kita tuliskan MRS. Oke.
Nah, ingat ya bahwa dalam larutan penyangga nanti harus ada yang lemah yang tersisa, yaitu CH3COH yang tersisa. Oke, kita tuh cari di sini milimolnya ya pada keadaan mula-mula untuk CH3COH berarti di sini 0,1, V-nya yang ditanya ya, V dari CH3COH ini berapa ya. Jadi di sini 0,1 dikali V. Nah, V-nya CH3COH kan yang ditanya. Kemudian KOH ini kita cari milimolnya juga ya dengan mengalihkan 0,2 M kali 10 berarti 2 ya, 2 milimol. Ini belum terbentuk. Yang bereaksi adalah jadi di sini yang bereaksi adalah si 2-nya ya, 2 ya. Karena harus tersisa yang lemah. Ini 2. Ini kalau kita 2 kan 2 kurang 2 kan habis. Jadi ini 0,1 V dikurangi 2. Ya. Kemudian ini habis, ini 2, ini 2. Yang sisa ya di sini KOH ini termasuk basa kuat kan habis ya. Ini termasuk dalam asam lemah, ini kan dia tersisa. Berarti ini merupakan penyangga. Buffer apa? Nah, buffer yang tersisa asam lemah berarti buffer asam. Oke, ya. Nah, dari pH 5 ini kita bisa simpulkan konsentrasi H plusnya ya. Berapa berarti? 10 pangkat min 5 ya. Jadi di sini kita mencari konsentrasi H plus ya. Ini berperan sebagai asam lemah. Ini berarti boleh sama saja. Nah, ini konsentrasi H plus sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi garam. Oke, konsentrasi H plus sudah diketahui yaitu 10 pangkat min 5, tinggal kita masukkan 10 pangkat min 5 ya, sama dengan Ka-nya sudah diketahui ya, 2 kali 10 pangkat min 5, 2 kali 10 pangkat min 5, konsentrasi asam 0,1 V dikurangi 2 dibagi dengan garamnya ini ya 2. Oke, ini tinggal kita operasikan ya, kita operasikan. Oke, atau saya ubah bentuk ya di sini ya. Ini saya bentuk di sini ya. 0,1 V min 2 per ya dibagi 2 bagi 2 ya. Oke, sampainya aja ya. Berbentuk ubah posisinya ya, min 2 ya per 2 ini sama dengan berarti ini ya 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5 ini boleh coret, ini coret sehingga ini 1 ya, jadi ini 1/2 ya, 1/2 atau 0,5. Oke, jadi di sini 0,1 V min 2 bagi 2 sama dengan 0,5. Ini tinggal operasi matematikanya aja ya, kita cari V-nya. Oke, jadi ini tinggal 0,1 V min 2 sama dengan 0,5 kali 2 itu 1 ya. Saya lanjutkan di sini ya. Sehingga ini 0,1 V itu sama dengan 1 dikurangi ditambah 2 ya, ini kan di apa namanya 3 dibagi 0,1, hasilnya adalah 30 gitu ya. Oke, ini untuk pembahasan nomor 23. Langsung ke pembahasan nomor 24. Tentukan rumus KSP dari senyawa Al2SO4 3 kali bila kelarutannya dalam air sebesar S. Oke, ini sangat gampang sekali ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah Al2 SO4 3 kali ya. Ini kita ionkan dulu ya, 3 kali ini kita ionkan. Jadi apa ini? 2Al3 plus, Al3 plus dan juga 3 SO4 2 min. Nah, ya, jika ini S, maka ini dengan 2 koefisien berarti 2S, ini dengan 3 koefisien berarti 3S. Oke, jadi KSP-nya sama dengan kita tuliskan secara lengkap ya, yaitu konsentrasi Al3 plus ya, pangkat berapa ini koefisiennya 2
dikali dengan konsentrasi SO4 2 min. Ya, pangkat berapa ini koefisiennya? 3. Oke, sama dengan ini konsentrasi Al12 itu 2S ya. Kemudian ini pangkat 2 dikali dengan 3S ya, 3S pangkat 3. Ya, ini 4S kuadrat, ini 3 pangkat 3 itu 27S pangkat 3. Oke, hasilnya adalah 108 ya, 108 S pangkat 5. Oke, ini ya hasilnya ya. Nah, saya beri trik. Ini sebenarnya triknya sudah pernah ada di video saya sebelumnya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi box ya untuk mencari KSP. Oke, triknya adalah seperti ini ya. Nah, jika kita punya suatu senyawa AX BY, nah, ya, ini X-nya ya, ini Y-nya ya. Nah, ini kita bisa menentukan rumus KSP dengan cara seperti ini. X pangkat X dikali Y pangkat Y, kemudian ini S sebagai kelarutan, X ditambah Y. Nah, jadi triknya begini. Oke. Nah, coba kita terapkan ya. Al2 SO4 3 kali. Nah, 3 kali ya. Ini X-nya berapa berarti? X-nya sama dengan 2. Kemudian ini Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 3. Nah, jadi KSP-nya di sini kita gunakan trik ya. Nah, X pangkat X ini berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Kemudian dikali Y pangkat Y. Y-nya berapa? 3. Berarti 3 pangkat 3. Kemudian kita tuliskan S, kemudian X plus Y. X-nya 2, Y-nya 3. Berarti di sini 2 plus 3. Ya, jadi 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 3 itu 27, kemudian S 2 tambah 3 ini 5. Ya. Jadi 4 kali 27 itu 108 S pangkat 5. Oke, ini jawabannya, ini jawabannya. Sama saja ya. Jadi kalau dalam pilihan ganda nanti boleh menggunakan trik, tapi kalau dalam soal uraian nanti kalian harus jabarkan secara rinci ya seperti ini gitu ya. Oke, baik. Itu adalah jawaban dari soal nomor 24. Sekarang masuk ke soal nomor 25. Oke. Jika KSP MgOH 2 kali ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12, maka massa magnesium hidroksida yang terdapat dalam 250 ml larutan jenuhnya adalah, oke. Baik, nah kita tentukan terlebih dahulu rumus KSP-nya. Nah, kita menggunakan trik saja ya. Nah, biar lebih cepat ya, ini ya. MgOH 2 kali. X-nya ini berapa? 1 ya. X-nya ini 1, Y-nya ini berapa? Y-nya ini Y-nya sama dengan 2. Oke, jadi KSP-nya di sini X pangkat X yaitu 1 pangkat 1. Y pangkat Y berarti 2 pangkat 2. Kemudian kita teruskan X 1 plus 2 yaitu X ditambah 2. 1 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4, kemudian S pangkat 3. Jadi di sini KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, KSP-nya sudah diketahui ya, yaitu 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini ya, nah, saya tuliskan KSP-nya ini 4 kali 10 pangkat min 12 ini sama dengan 4S pangkat 3 gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan S sama dengan ini ya, saya ubah bentuk ya, akar 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 4, tapi ini akarnya akar 3. 4 sama 4 coret ya, sehingga 10 pangkat min 12 akar 3, yaitu 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini adalah konsentrasi dari ini ya, kelarutan dari MgOH 2 kali. Kemudian kita masuk ya, ini sama ini M ya. Oke, nah yang ditanyakan adalah gramnya ya. Jadi kita gunakan persamaan gram per mr ya kali 1000 per V dalam mililiter. M-nya sudah diketahui yaitu 10 pangkat min 4, gramnya yang kita cari. Kemudian MR-nya, MR dari MgOH 2 kali, ini berarti 24, ya ini kan diketahui ya, 24 ditambah O-nya kan ada 2 berarti 2 kali 16, kemudian hanya ada 2 berarti 1 kali 2. Oke, hasilnya adalah 58. Ya, 58, 1000 per V. V-nya berapa? Ini 250. Oke, jadi ini coret, ini masih 4, sehingga kita tuliskan di sini 4 kali gram sama dengan 58 dikali 10 pangkat min 4. Ya, jadi gramnya di sini sama dengan 58 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 4 ya. Jadi saya lanjutkan di sini ya, 58 dibagi 4 itu hasilnya adalah 14,5.
kali 10 pangkat min 4 gram. Nah, ya. Oke, itu untuk pembahasan nomor 25. Langsung ke pembahasan nomor 26. Perhatikan tabel hasil kali kelarutan sebagai berikut ini ya. Ada garam ya 1 2 3 4 urutan kelarutan berarti S ya. Dari yang terbesar ke yang terkecil, di sini ketahui KSP-nya. Oke. Jadi ini kita mencari kelarutannya satu persatu. Oke, baik, tidak apa-apa. Kita cari satu persatu ya. Yang pertama dulu PbSO4. Oke, kita gunakan trik saja ya, PbSO4. Oke, nah ini X-nya berarti berapa? 1, Y-nya berarti berapa? Ini juga 1 ya. Sehingga KSP-nya ya, KSP-nya itu sama dengan 1 pangkat 1 dikali 1 pangkat 1 S 1 plus 1. Ya, jadi di sini KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, jadi KSP kita masukkan untuk PbSO4 ini 1,3 ya. Jadi ini 1,3 kali 10 pangkat min 8 itu sama dengan akar 1,3 kali 10 pangkat U,14 ya kali 10 pangkat min kedua yaitu miliknya PbF2. PbF2. Oke, kita gunakan rumus trik ya, kita klik X-nya ini sama dengan 1, Y-nya sama dengan berapa? 2. Maka KSP ya, KSP sama dengan X pangkat X berarti 1 pangkat 1, Y pangkat Y berarti 2 pangkat 2, kemudian S 1 plus 2 yaitu 3. Jadi ini pangkat 1 1, 2 pangkat 2 itu 4, S pangkat 3. Oke, KSP-nya kita masukkan di sini 4 kali 10 pangkat min 8 ini sama dengan 4S pangkat 3. Oke, saya lanjutkan di sini. Ya, berarti di sini S sama dengan akar 3 ya, berarti akar 3 dari 4 kali 10 pangkat min 8 ya, min 8 ya, dibagi dengan 4. Oke, ini 4 coret. Akar 3 dari 10 pangkat min 8 berarti ini ya, berarti 10 pangkat min 2,6 M. Oke. Kemudian untuk yang data ketiga ini AGBR. Oke, AGBR. Oke, tonton video ini sampai habis ya agar kalian bisa memahami contoh-contoh soal yang mirip ya, hampir 100% mirip dengan yang akan keluar dalam PAT sehingga nilainya kalian juga bisa memuaskan. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini KSP-nya berarti ya, ini kan tadi 1 ya. Nah, ini juga sama ya, X-nya 1, ini Y-nya 1, berarti S kuadrat. Sebenarnya kalau kalian sudah hafal, jika ionnya ada 2, nanti KSP-nya S kuadrat, dan sebagainya. Nah, ini saya jabarkan agar lebih ini ya, paham ya. Kemudian AGBR. AGBR ini kita masukkan KSP-nya yaitu 5 kali 10 pangkat min 13 sama dengan S kuadrat. Berarti S sama dengan akar dari 5 kali 10 pangkat min 13. Ya, hasilnya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 6,5 M. Satu lagi yaitu yang keempat punyanya AG ya, AG3 PO4 ya, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1 ya, bukan 4 ya, karena ini PO4 kan jadi 1. Oke, jadi KSP-nya ya, di sini KSP-nya sama dengan X pangkat X berarti 3 pangkat 3, Y pangkat Y itu 1 pangkat 1, S 3 plus 1. 3 pangkat 3 itu 27, 1 pangkat 1 itu 1, S pangkat 4. Gitu ya. Sehingga KSP-nya ini saya masukkan 1,8 kali 10 pangkat min 18 sama dengan 27 S pangkat 4. Sehingga di sini S sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat min 18 dibagi dengan 27 ya. Ini hasil akhirnya adalah 2,6 kali 10 pangkat. Ini akarnya akar 4 ya. 10 pangkat min 5. Min 5. Ya, min 5. Nah, 10 pangkat 5M. Oke, tinggal kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat untuk yang pertama ini 10 pangkat min 4, kemudian untuk data kedua ini hasilnya 10 pangkat 2 min 2,6, kemudian ini yang ini dan yang ini. Oke, jika kelarutannya atau S-nya ini dia besar, maka kelarutannya juga besar. Berarti kita urutkan dari yang terbesar. Siapa yang terbesar? Yang pangkat min-nya itu ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang pertama.
data 2 itu yang pertama. Yang pertama, kemudian setelah itu ini ya, yang 10 pangkat min 4 ini ya, ini data. Nah, ini ya urutannya. Kemudian min 5 sama 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 6,5 itu lebih besar sih 10 pangkat min. Ini berarti yang ketiga, ini yang keempat. Oke, jadi urutannya adalah kelarutannya PbF2 itu lebih besar daripada kelarutan PbSO4, lebih besar dari Ag3PO4, lebih besar dari AgBr. Jadi kalau saya teruskan urutannya di sini ya, berarti data 2 dulu, ya, data 2 dulu, kemudian setelah data 2, ini kan yang pertama data 2 ya, kemudian data 1, kemudian data 4, dan data 3. Oke, ini ya urutannya. Oke, lanjut ke nomor 27. Tuliskan sistem dispersi yang ada pada sistem koloid. Oke, nah ini sudah ada ya jawabannya ya. Jadi zat terdispersinya ini apa? Ini ya, yang padat ada 3, cair ada 3, yang gas ada 2. Kemudian zat medium ya, medium pendispersi ini maksudnya ya, medium pendispersi. Nah, ini ada 3 juga, 2 ya. Jadi ini ada namanya sol padat, sol dan sebagainya. Ini adalah jawabannya. Gitu. Yang tidak ada di sini ya, yang perlu kalian pahami yang tidak ada itu adalah dengan zat terdispersinya gas dan juga medium pendispersinya gas. Ya, jadi kalau ini di sini gas itu tidak ada dalam sistem koloid gitu ya. Oke, sekarang nomor 27, berikan contoh koloid yang medium pendispersinya itu padat dan medium terdispersinya itu adalah gas. Nah, ini jawabannya untuk nomor 28 adalah, nah ini tahu ya, ini adalah apa? Batu apung gitu ya. Batu apung. Nah, batu apung ini yang pendispersinya yaitu padat ya, dan medium terdispersinya itu gas ya. Itu untuk nomor 28. Kemudian untuk nomor 29 ya, nomor 29 soalnya adalah ya, berikan contoh penerapan sifat koloid efek tindal, kemudian absorpsi, koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, efek tindal dulu. Efek tindal dulu ini contohnya adalah ini ketika ada sinar matahari melalui celah-celah dari daun pada waktu pagi hari ya. Jadi ini kemudian ada sorot LCD nih, misalkan teman-teman ya atau kalian itu sedang melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, itu ada asap, misalnya ada asap yang menghalangi layar. Nah, itu dia termasuk juga dalam efek tindal. Atau misalkan dalam bioskop nih, ada bioskop, kemudian itu kan ada sorot LCD juga ya, di dalam sorot LCD tersebut ternyata terhalang oleh asap ya, oleh asap. Nah, itu juga nanti akan menghambur ya, akan menghambur gambarnya ya, yang di layar itu akan terhambur. Itu juga merupakan salah satu contoh penerapan sifat koloid efek tindal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang absorpsi misalnya itu adalah penjernihan air dan pemutihan gula. Ya, kemudian untuk koagulasi ini contohnya adalah pembentukan delta di muara sungai dan juga koagulasi itu pengendapan ya, pengendapan. Itu juga bisa ya. Oh ini pembentukan delta ya, pembentukan delta. Oke, kemudian nomor 30 yang terakhir ya, berikan contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Nah, ini jawabannya ya. Jadi dengan cara kondensasi di sini contohnya ada 2, yaitu reaksi hidrolisis ya, atau ditambahkan air ya. Contohnya adalah pembuatan sol ALOH 3 kali. Nah, ini reaksinya. Dan pembuatan sol FeOH 3 kali gitu ya. Oke, baik, sampai di sini dulu untuk video pembahasan part 4-nya ini. Terakhir nanti ada pembahasan part 5-nya, di mana part 5-nya itu adalah soal-soal yang mungkin keluar dalam uraian, sehingga cara-caranya ya itu harus runtut ya, harus dituliskan secara benar. Oke, baik, terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silakan jangan lupa untuk kalian bisa subscribe channel Smart Kimia ini, like dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.